Welcome back to Siput Hutan, and before we start this content, it's brought to you by Centris ID, your lifestyle provocator. Centris ID sedang berkolaborasi dengan Realme dan Hippo yang akan menjual produk-produk Realme dan Hippo dengan bundling khusus. Jadi simpelnya itu begini, buat kalian semua yang mau beli handphone, cari handphone, Realme lagi promo besar-besaran. Promonya itu kalian bisa pilih handphonenya. Jadi harga standar dan harga yang sekarang dijual sudah didiskon besar banget. Dan kalian bisa mendapatkan hadiah langsung yang bisa kalian pilih sendiri. Menarik? Ya, pasti banget. Caranya gimana? Langsung klik link di deskripsi. Di situ kalian bisa melihat produk-produk Realme mana aja yang bisa kalian beli dan kalian pilih sekalian hadiahnya. Grab it fast. Hari ini ya, kita itu mau ngobrolin winch. Dari yang kapan hari itu kan kita sudah mengenal tipe-tipe winch. Sekarang kita akan ngobrolin winch-nya. Nah, winch itu apa sih? Nah, kemarin kan udah dijelasin. Buat kalian yang belum nonton video yang kemarin, tonton dulu, langsung balik lagi ke video yang ini. Winch itu adalah katrol ya, katrol yang dipergunakan untuk mengevakuasi. Bisa mobilnya itu sendiri, bisa mobil orang lain. Dalam kesempatan ini yang mau kita jelasin adalah mekanisme dari winch itu sendiri. Kemarin kita sudah bicara mengenai teorinya, jenis-jenisnya. Sekarang kita akan melihat langsung winch itu bagaimana dan peranannya itu apa. Biar kalian semua nggak bingung, kita langsung ngobrolin fisiknya. Depan kita ini sekarang ada Denjaka. Denjaka ini adalah mobil, salah satu mobil pertamanya Siput Hutan ya. Seiring dengan berjalannya waktu, mobil-mobil itu pada upgrade semua. Nah, ini kesempatan kali ini kita lihat Denjaka. Nah, Denjaka ini terbuat dari RC apa? Ini terbuat dari RC Vanquish Ponic ya, VS410. Bodi yang dipergunakan adalah bodi basicnya Comanche, lalu kita potong, kita kasih roll bar ya. Roll bar ini juga banyak di pasaran, jadinya kayak Hongko. Kenapa kok di-upgrade? Kenapa kok jadi begini? Karena karakter Denjaka ini dituntut untuk fight head to head melawan para Rubicon. Sehingga ya, mau tidak mau, seperti inilah jadinya. Sekarang kita punya segmen baru yang namanya Trouble. Di segmen baru kita itu, kita akan berhadapan dengan obstacle yang tidak masuk akal. Tidak mungkin dilalui oleh RC tanpa winch. Dari situ kita akan berusaha untuk kompak dengan tim kita untuk melalui semua obstacle-nya itu bersama-sama. Seperti tag team atau tandem. So, pasti kita sudah memperlengkapi mobil kita ini dengan semua fitur-fitur atau benda-benda pendukung ya. Bisa kalian lihat di sini, Denjaka menggunakan winch depan dan dia juga menggunakan winch bagian belakang. Menarik, dalam kesempatan ini saya mau jelasin ke kalian bagaimana cara pasang winch-nya itu. Karena banyak yang tanya, cara pasang winch-nya gimana sih, dan gimana sih. Oke, sekarang akan kita bahas satu demi satu. Pertama kita buka dulu hardbody-nya. Pada bagian yang saya tunjuk ini adalah muscle winch dari Boom Racing. Muscle winch ini adalah muscle winch yang terbaru di tahun 2023, di mana dia itu bisa support 4S ya, kalau untuk maksimum powernya. Tapi yang saya pakai adalah 3S. Di bagian belakang, kita menggunakan winch andalan seluruh pemain RC alam semesta. Waduh, tidak lain tidak bukan 8274. Nah, kenapa kok pakai winch ini? Karena begini, Vanquish sendiri itu menggunakan desain mobil ya, yang bisa kalian lihat di mana ya buku saya. Desain Vanquish itu yang dipakai itu ini loh, mobil ini. Kalau kalian lihat di bagian tangan saya ini ya, ini ada bumper depan dan ada fairlead dari winch itu sendiri. Ini yang menyatakan dan menunjukkan bahwa desain Vanquish itu sebenarnya menggunakan winch PTO. Banyak sekali pilihan PTO yang bisa kalian temui di luar sana. Ada yang menggunakan servo 360, lalu dikasih roller atau barrel atau drum, dipasang di sini langsung itu bisa. Semua juga berhak untuk memasang ini sesuai dengan kebutuhan dan budgetnya masing-masing. Jadi itu tidak ada yang salah, yaitu menurut saya juga benar. Yang saya pasang adalah muscle winch. Kenapa kok saya pasang muscle winch? Karena muscle winch itu punya dua opsi. Quick release yang sangat menarik menurut saya. Ya, opsi yang pertama adalah push button. Ya, push button. Jadi kalau saya masukin jari saya ini ke dalam bawahnya winch,
Di situ ada semacam tombol yang nongol, dan tombol itu bisa langsung kita akses untuk quick release. Nah, ini menarik. Ini kan hooknya ya. Saya masukin jari saya tekan gini. Nah, ini dia quick release, smooth banget. Jadi itu yang saya suka. Dan yang kedua adalah tombol bagian atas. Kalau tadi itu push, kalau ini pull ya, ditarik. Ini ditarik gini juga bisa jadi metode quick release. Dua winch ini menurut saya cukup menarik ya, dua fungsinya ini ya. Jadi tombol atas dan tombol bawah. Kalian tinggal sesuaiin dengan kebutuhan kalian sendiri. Sebuah winch itu adalah quick release. Yang pertama, winch itu tentu saja harus kuat. Yang kedua, winch itu harus quick release. Kalau kita lanjut ke bagian belakang, sama, di belakang juga menggunakan 8274, yang mana 8274 itu ada tombol tuas di sini loh. Yang kalau kita tekan, seperti ini kan kelihatan ya, saya tekan ya. Ini saya tekan, dia bisa color juga. Fitur quick release-nya menurut saya sangat kepake sekali ya untuk kebutuhan konten kita itu sendiri. Kenapa? Kadang kita dibutuhkan kondisi di mana kita itu harus cepat. Apa perbedaannya antara dua winch ini? Dua winch ini bisa kita kategorikan sebagai winch yang paling winch yang paling ultimate lah. Saya jelasin satu persatu ya. Muscle winch itu punya keistimewaan dalam hal instalasi. Apa keistimewaannya? Dia tidak membutuhkan apapun selain receiver. Karena sifatnya ini hampir menyerupai dari servo 360 yang bisa berputar clockwise atau unclockwise. Dia itu bisa berputar searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Yaitu tergantung kebutuhan. Antara kalian butuh color atau tarik ya melalui remote yang kalian pakai. Sama halnya dengan 8274. 8274 tentu saja bisa tarik dan bisa color. Kenapa kok bisa begitu ya? Karena dia punya dinamo yang sama dengan cara kerja dinamo-dinamo pada umumnya. Dinamo 8274 itu punya kelebihan daripada dinamo muscle winch. Dinamo muscle winch lebih kuat dari dinamo 8274. Tetapi 8274 punya sistem dinamo yang sudah menggunakan coreless, sehingga dia bisa dioperasikan lebih cepat daripada dinamo pada umumnya yang dipakai di winch-winch itulah gitu. Kelebihannya kan sudah jelas. Kekurangannya 8274 ada pada sebuah mekanismenya itu sendiri. Winch ini hanya menggunakan dinamo. Dia itu tidak bisa memerintah dirinya sendiri meskipun ditancepin di receiver. Solusinya adalah kalian harus gunakan modul tambahan. Nah, modul itu kan kemarin sudah saya jelasin. Bisa pakai ESC 40 ampere atau pakai Hobby Wings yang seperti ini. Itu juga kalian bisa. Dan kalian juga bisa pakai modul dari servo 360. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang kemarin sudah kita bahas di situ. Intinya adalah semakin besar ampere yang dipakai ya, itu semakin berbahaya untuk winch kalian. Sebagai contoh, menggunakan 1060 ya di winch biasa itu bisa menimbulkan efek dinamo terbakar. Tetapi umumnya kalau di 8274 masih aman karena dinamonya sendiri juga kuat dan dia sudah supporting voltage di 3S. Masih aman-aman saja. Perbedaannya itu kita mesti nyiapin istilahnya itu modul atau suatu part tambahan untuk mengakomodir kerja dari winch ini sendiri. Berbeda dengan yang PTO ini. PTO sama dengan servo 360 langsung colok ke receiver, semua aman. Kalian suka yang mana? Tulis di kolom komen. Kalau menurut kita dari tim Siput Hutan itu kembali lagi ke kebutuhan. Secara head to head, secara harga dan cost yang dipakai lebih kurang sama dua winch ini ya. Bahkan yang muscle lebih murah daripada 8274 ya. Even harganya ya lebih kurang sama. Cuman kan muscle tidak membutuhkan part apapun untuk masuk ke receiver. Beda dengan 8274 yang membutuhkan banyak part untuk masuk ke receivernya. Faktor krusial yang menentukan ini dan ini itu sebenarnya bukan fungsi, bukan kekuatan. Tetapi dari segi estetika dan desain. Kenapa kok begitu? Karena PTO menurut saya untuk kit Vanquish yang saya pegang ini
itu sangat diuntungkan dalam kondisi ini. Kenapa? Karena Vanquish sendiri sudah menyiapkan tempat untuk servo PTO itu sendiri di sini. Kalau kita menambahkan sebuah winch lagi, kita taruh depan, di bagian tangan saya ini, otomatis bumper harus maju lagi ke depan. Dan itu akan berdampak buruk untuk approach angle dari mobil ini sendiri. Semakin bumper itu mepet atau nempel dengan grill ini, tentu saja semakin baik. Itulah alasan kenapa kok kita pakai winch yang model PTO untuk depan. Nah, karena depan ini juga winch utama, oleh karena itu kita pilih yang quick release. Untuk bagian belakang, sebenarnya tidak ada masalah. Kalau kita mau pakai PTO quick release kayak gini atau PTO biasa itu tidak ada masalah. Cuman karena menurut kami ada tempat di bagian bumper belakang yang free, ya kita benamkan 8274 itu di bagian belakang sini. Harapannya itu ya depan belakang bisa quick release, dan ketika kita shooting itu akan memudahkan kinerja kita untuk mengambil gambar, melakukan recovery and positioning seperti itu. Selain dia butuh cepat, kita juga butuh kekuatan dari masing-masing winch. Kalau kalian tanya bagaimana untuk instalasi kelistrikannya, baik 8274 dan baik Muscle Winch itu sudah didesain untuk power outlet terpisah. Ya, bagaimana cara membuat power outlet terpisah? Kalau dari Muscle Power, ya Muscle Winch yang ada di depan ini, itu dalam standarnya kabelnya memang sudah terpisah sobatku. Jadi masuk ke receiver sendiri, power outlet juga sendiri. Untuk 8274 kan kita masukin dia ke receiver melalui ISC. Kita pisah juga kabel power inputnya untuk langsung masuk ke ISC itu sendiri. Jadi langsung ISC tersebut mendapatkan power direct dari baterai yang kita pakai. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat di sini, banyak sekali kabel GST extension di sini. Kenapa ya? Karena kita kan pakai GST-nya ya, dan kita butuh untuk melakukan pemeliharaan ya dari winch yang kita pakai. Jadi kita tetap pertahanin GST-nya. Jadi kalau kita bersihin dia dan kita lagi maintenance dia itu, kita nggak terganggu oleh kabel yang sudah tersolder mati di kabel utama dari ISC. Jadi kelistrikannya kita pisah semua. Kenapa kok kita pisah semua? Alasannya supaya BEC tidak tekor. Nah, kenapa kok saya segitunya sama BEC ya? Karena kalau menurut saya semakin banyak listrik di ISC ya, yang terkunci itu semakin baik, karena dia akan menjaga banyak sekali ya, jadi putaran dinamo dan lain sebagainya itu akan tersuplai dengan baik, dan kita kalau bisa nggak mengganggu listrik yang ada di situ. Oleh karena itu saya memisah semua power yang ada di mobil ini langsung ke baterai direct. Begitu juga servo depan yang saya pakai, ini Gimot 70 kilo ya, Gimot 70 kilo yang saya pakai ini kabelnya juga terpisah ya, jadi dia keluar dua kabel. Umumnya servo itu kan keluar satu kabel isi 3 itu ya masuk ke receiver. Ini kita pilih yang sudah terpisah, jadi memang keluarnya dua, yang satu ini ke receiver, yang satu ke power outlet. Nah, dari situ akhirnya ya kita perlu setup di awal untuk kabelnya supaya bisa serapi mungkin, sependek mungkin tanpa memotong kabelnya. Kalau di saya sih prinsipnya begitu. Jadi ya inilah dia yang bisa kalian lihat. Di kesempatan ini saya menggunakan FlySky GP7 ya. FlySky GP7 ini menggantikan radio link yang saya pakai. Saya pengen nyoba. Di sini saya pengen mengenali remote ini dengan lebih detail, kurang lebihnya seperti apa. Jadi ya saya lagi analisa remote ini. Untuk kedepannya, kalau kalian pengen direviewin, saya masih butuh waktu karena remote ini baru menemani saya bermain RC berapa kali ya? Sekali atau dua kali. Jadi ya saya belum mengenal betul bagaimana ketangguhan remote ini sendiri. Cuman dalam 2 kali permainan sudah ada yang saya revisi ya. Di bagian depan ini saya revisi karena dia tidak ada protect di sini. Ini berbahaya buat kita ya. Kalau pas ditaruh dan lain sebagainya itu sangat bahaya. Yang kedua saya pasang quick release ya. Kenapa? Karena ya kita nggak bisa pakai strap itu kalau lagi main segmen trouble. Kenapa kok nggak bisa? Karena susah masang patok dan pasaknya. Di sini winch bagian depan dan di sini winch bagian belakang ya. Bisa nggak ini dioperasiin sendiri-sendiri? Jawabannya bisa.
Bisa nggak ini dioperasiin bareng-bareng? Jawabannya juga bisa. Semua tergantung dari channel yang kita pakai. Serem ya? Mobilnya di starter dulu. Nah, di sini untuk winch bagian depan, saya menggunakan VR2. Jadi ketika VR2 ini saya tekan seperti ini, winch-nya akan narik. Nah, kalian bisa lihat ya, winch ini narik pelan, dan ini dia cepat. Ini saya pelanin lagi, sekarang cepat lagi. Nah, itulah kelebihan menggunakan yang namanya itu potensio. Jadi, kalau kalian pernah lihat, di radio link itu juga ada channel yang diputar-putar itu. Ya, itu kita sebut potensio. Saya suka sekali menggunakan winch dengan kemampuan potensio. Kenapa? Karena channel tersebut mampu menyesuaikan kebutuhan gulungan saya. Mau cepat, ya tinggal diputar mentok. Mau pelan, ya tinggal dikecilin. Persis seperti kita main volume. Nah, untuk bagian belakang, sama. Kita menggunakan channel di sini namanya VR1. Jadi VR1 kalau ditarik, ya dia narik seperti biasa ya. Ini dia nariknya pelan. Kalau saya mau cepetin, juga bisa. Jadi, butuh pelan, butuh cepat, kita bisa adjust di situ. Itulah cara memasang winch yang menurut saya paling kompleks, paling ribet, tetapi juga paling nyaman dan paling safety. Kenapa? Ya karena BEC kalian aman, safety kalian juga dapat, jadi semua itu kita lariin ke power ya. Jadi kalau ada konslet dan lain sebagainya, direct itu ke masing-masing parts-nya, bukan ke receiver kalian. Nah, menurut kalian menarik atau tidak? Kalau buat kalian menarik, kalian tulis di kolom komen, nanti saya akan bikinin konten khusus bagaimana cara membuat winch atau parts yang tidak bisa dipisah powernya menjadi power terpisah. Di situ ada 3 buah kabel, nanti akan saya jelasin yang mana kabel yang harus masuk ke receiver dan yang mana aja kabel itu yang harus masuk ke power outlet. Itulah dia instalasi winch ya ala Sipututan. Di segmen ini udah kita jelasin. Semoga konten ini bisa ngebantu kalian yang lagi galau masang winch ya. Karena masang winch itu menyenangkan dan tentu saja dibutuhkan. Karena selain menambah poin plus di estetika, juga kepake banget ketika kita lagi main-main RC-nya itu sendiri. Sampai ketemu di konten kami berikutnya. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Dari Markas Sipututan kita ketemu lagi. And bye-bye.